Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyil karim. Amma ba'd. Sesungguhnya segala puji dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Salawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam segala urusan kita, diluaskan rezeki kita, Allah ijabah segala doa dan hajat-hajat yang kita panjatkan, yang kita inginkan. Dan kita juga doakan dua keluarga besar kita yang sedang sakit saat ini, yang masih sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, guru kita, Ustaz Romli, yang kemarin sempat masuk ke rumah sakit sudah 2 kali, sempat dirawat, dan juga keluarga besar kita Bapak Teguh yang habis kecelakaan dan parah kondisinya. Semoga Allah berikan kepulihan, kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya. Ala hadhihi wa li kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang hadis yang ke-12, bab pertama, bab ikhlas wa ihdalinnya fi jami'il a'mal. Wa an Abi Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ini adalah sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala yang mana redaksinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal hasanati, menulis semua kebaikan-kebaikan, wassayyi'ati, dan semua keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kalau manusia paham apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan jangankan manusia, makhluk-makhluk yang lainnya, benda-benda, itu pun nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin bermaksiat, mungkin tidak ada satu orang pun di tempat tersebut, tapi ada satu semut di tempat itu. Satu semut itu pun bisa menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering dikaji bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar manusia itu selalu berhati-hati di dalam apapun yang ingin dilakukan di dalam hidupnya. Karena di sini dikatakan dalam hadis qudsi bahwa innallaha ta'ala katabal hasanati wassayyi'ati, semuanya kebaikan keburukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan. Siapa yang berniat di dalam hatinya pengen melakukan sebuah kebaikan, berniat melakukan kebaikan, kebaikan itu belum dia lakukan, dia sudah berniat baik, belum dia melakukan, indahu hasanatan kamilatan, Allah Subhanahu wa taala mencatat satu kebaikan itu
dengan satu kebaikan kamilatan yang sempurna. Kita kalau pulang kerja, misal contoh, ada orang lewat di jembatan Serong. Dan di jembatan Serong itu, ini contoh, ada pengemis yang setiap hari Bapak lihat lusuh, kurus. Yang Bapak lakukan begitu hari itu beda dengan hari biasanya. Bapak berpikir, saya pengen pulang beli bungkus satu nasi padang, saya pengen kasih sama dia. Terus Bapak siapin amplop tuh, walaupun jumlahnya nggak banyak. Itu sebuah niat amal kebaikan. Tapi ternyata beda. Begitu Bapak lewat di jembatan Serong, tumben-tumbenan tuh hari anak itu nggak ada di situ. Bapak nggak jadi, nggak mungkin dikasihnya besok, masih nasi padangnya. Bapak bawa pulang kasih sama anaknya, tuh uang kasih sama istri, berikan kepada istri Bapak. Tapi Bapak sudah berniat di dalam hatinya, pengen melakukan sebuah kebaikan, pengen bersedekah, walaupun itu tidak kita laksanakan, tidak kita lakukan, maka sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan sesuai dengan apa yang kita niatkan, kamilatan, dengan sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen bangun tahajud, udah diniatin tuh, udah pasang alarm, tapi ternyata ketiduran juga. Alarm gak mempan kadang-kadang kalau udah ngantuknya udah parah, udah kelewat. Tapi karena udah niat, dia gak bangunnya begitu azan subuh, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal kebaikan sholat tahajud yang sempurna. Tapi niatnya benar-benar, bukan kalau ketiduran terus itu namanya kebiasaan. Atau cuma pengen bercandain begitu, bahas tahu tentang dalil ini, apalagi ini adalah hadis yang muttafaq alaih, ini sahih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Udah niat aja deh, pengen ini, walaupun belum yakin pengen melakukan. Allah itu al-alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu tahu yang ada dalam hati dan pikiran kita. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu 'asyra hasanah. Dan barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan kebaikan itu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala indahu 'asyra hasanatin, Allah mencatat baginya 10 kebaikan, 10 kali lipat lagi. Illa sab'ihima'atin da'fin illa ad'afin kathir, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu, sampai enggak kehitung jumlah pahala yang Allah kasih, tergantung niat kita. Dan mulai kita sampai ini malam hari ini yang datang taklim dikit nih. Ini kayaknya gara-gara hadis yang malam kemarin, Ustaz, bahwa amalan itu pahalanya tergantung dari rintangannya. Makin berat rintangannya, makin gede pahalanya. Karena nih hari cerah, pahalanya dikit, nggak hujan. Nggak datang dah, akhirnya dikit yang datang, Masya Allah. Itu tadi tentang kebaikan. Kemudian wa in hamma bisayyi'atin, dan siapa yang berniat melakukan sebuah keburukan, falam ya'malha kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan, udah niat ngelakuin sebuah keburukan, tidak jadi ngelakuin itu karena banyak sebab, itu pun menjadi sebuah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala indahu hasanatan kamilatan, Allah catat satu kebaikan. Bapak tengah malam lagi jalan kontrol, susah tidur, begitu lewat di gang-gang sepi, lampu nggak nyala, ada motor di situ, Ustaz. Ada kontaknya, ada kuncinya masih nempel. Nggak ada CCTV seperti di rumah Pak RT. Masya Allah, Pak RT lagi. Begitu Bapak lihat tuh kunci nggak ada, yang tahu seandainya Bapak tuh colong tuh motor, tapi Bapak nggak ngelakuin, dicatat oleh Allah satu kebaikan.
malah bapak ngetok pintu. Mau ngasih ini motor siapa? Ini kuncinya masih nempel. Jadi satu pahala kebaikan lagi, masya Allah. Jadi enak menjadi orang Islam. Niat belum dilakukan dicatat sebuah kebaikan. Pengen ngelakuin keburukan, maksiat ke Allah, belum dilaksanakan, gak jadi. Oh, nggak boleh didosa. Jadi dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan seandainya niat buruk itu kita jadi lakukan, maka Allah hanya mencatat satu keburukan saja. Niat melakukan kebaikan, kita melakukan kebaikan itu. Di sini tadi dikatakan asyra hasanatin, Allah catat 10 kebaikan. Illa sabaihi ma'ati, bahkan 700. Di'fin illa al-'afin kathir, bahkan bisa lebih daripada itu. Sampai gak kehitung-hitung saking banyaknya. Tapi kalau keburukan kita lakukan, hanya dicatat oleh Allah satu kebaikan. Katabahallahu sayyi'atan wahidah. Kemudian hadis yang ke-13, lanjut aja teman-teman, ada lewat waktu. Ini hadis yang terakhir dalam bab ikhlas wa ibadahnya fi jami'il a'mal. Berarti pertemuan berikutnya kita masuk ke bab taubah. Bab taubah. Hadis yang ke-13 ini hadisnya panjang banget, 1 lembar lebih. Dan sering saya sampaikan, dan baru saya sampaikan, saya lupa di rumah siapa itu. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yaqulu antalaka talatu nafarin mimma kana qablakum hatta awakumul baitu illa ghad. Ada 3 orang, ini sering saya sampaikan. Ada 3 orang yang berjalan, kemudian di dalam perjalanan itu, di tengah perjalanan hujan deras. Kemudian masuklah di dalam sebuah gua. Hatta awakumul mabit, dia harus mabit di situ, ila ghaib, di dalam sebuah gua. Pada faluhu fanahadar lahratun minal jabalin fasaddat alaihim ghar. Kemudian ada satu batu yang besar. Ketika 3 orang ini masuk dalam gua tersebut, dia berteduh. Tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding menutupi pintu gua tersebut, sehingga 3 orang ini dia tidak bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian di antara mereka berkata dalam kesulitan itu, dia ngobrol. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita di sini kecuali kita bertawassul dengan amal saleh yang pernah kita lakukan. Tawassul dengan amal saleh, bil amal saleh. Kemudian orang yang pertama ini, dia cerita bahwa dia adalah seorang pengusaha. Setiap pagi dan sorenya dia meras susu sapi, susu kambing, yang mana susu sapi kambing itu dijual. Dan setiap paginya dia memeras susu sapi dan kambing. Dia tidak pernah memberikan kepada siapapun sebelum dia berikan kepada ibunya. Dia lebih menghormati ibunya. Dan ini pelajaran buat kita. Ibu kita jauh lebih penting daripada anak dan istri kita. Jangan sampai ada seorang suami yang lebih membela istrinya daripada ibunya, karena ibu itu tidak akan pernah kita bisa membalas jasa-jasanya. Sedangkan seorang istri, kita hanya bertemu saat kita sudah besar. Dia tidak ada pengorbanannya saat kita masih kecil. Dan satu kata cerai saja, satu kata talak saja, itu air liur kita belum jatuh di tanah, sudah putus hubungan kita. Dia lebih menghormati ibunya. Anaknya itu suatu hari, anaknya nangis-nangis kelaparan, haus. Apa kata ayahnya? Wahai anakku, aku tidak bisa memberikan kepadaku karena aku belum berikan kepada ibuku. Maka berangkat ayahnya di rumah ibunya lagi-lagi tidur. Ibunya tidur lelap. Makanya anak ini gak berani ngetuk-ngetuk pintu. Lihat, Masya Allah, seorang anak saleh yang saleh gak mau ngetuk pintu. Coba kita,
Ke rumah orang tua kan bukain pintu, Masya Allah. Digebrak-gebrak, ditelepon berkali-kali. Apa sih ini orang? Tapi dia nggak mau nyakitin ibunya. Akhirnya yang dilakukan dia tidur di depan pintu. Ibunya bangun. Begitu ibunya bangun, dibuka pintu itu, dia lihat anaknya tertidur. Ditanya, wahai anakku, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa tidur depan pintu? Apa yang anaknya katakan, wahai ibuku, ketika aku datang di tempat ini, aku melihat rumah ini lampunya sudah mati, dan aku tahu engkau sedang tidur, dan aku tahu engkau sangat lelah hari ini. Maka aku tidak mau mengetuk pintu, tidak mau membangunkanmu, karena aku nggak mau mengganggu istirahatmu, wahai ibuku, wahai ayahku. Ini kedua orang lain masih hidup diceritakan di sini. Ya Allah. Kemudian dia berdoa, ya Rabb, kalau yang saya lakukan kepada kedua orang tuaku ini adalah semua amal kebaikan, maka tolong keluarkan saya dari kesulitan ini. Itu batu yang besar tadi bergeser dengan sedikit dengan izin Allah, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang kedua bercerita lagi. Ini tentang ketiga. Ada seorang laki-laki kaya raya, dan dia mencintai sepupunya. Mencintai sepupunya yang bisa dia nikahi, tapi selalu ditolak oleh sepupunya untuk dinikahi. Suatu hari sepupunya didesak, begitu sangat terdesak, maka mau gak mau dia datang ke rumah sepupunya yang kaya tadi untuk meminjam uang. Wanita ini datang untuk meminjam uang. Tapi yang dilakukan oleh sepupunya yang laki-laki ini, dia mengatakan, aku akan pinjamkan kau uang, tapi dengan satu syarat, aku bisa menikmati tubuh. Perempuan kalau sudah terdesak, mohon maaf, di pinggir jalan itu jangan terlalu kita menyalahkan wanita-wanita yang mangkal. Karena mereka bukan karena pengen dan doyan, mungkin di antara mereka ada yang terpaksa. Makanya kalau ada yang datang YouTubers ngobrol sama mereka, apa yang mereka sampaikan, seandainya ada yang bisa memberikan saya pekerjaan jauh lebih baik, maka saya siap tinggalkan pekerjaan itu. Masya Allah, berarti mereka kan lagi membutuhkan banget. Ini sangat terdesak minta bantuan sama sepupunya, cuma syaratnya harus merelakan tubuhnya. Mau gak mau direlain itu. Di sini dikatakan ketika dia sudah berdua-duaan, bahkan sudah ada di antara kedua pahanya, tiba-tiba sepupunya yang perempuan ini berkata, takutlah engkau kepada Allah. Dan saat itu dia takut kepada Allah, dia bertobat, dia mendapatkan hidayah, dia meminta ampun kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, maafkan aku, ini uang, ini emas, kau ambil bawa pulang, aku kasih cuma-cuma, ini bukan hutang untuk. Dan semenjak itu dia menjadi orang saleh, menjadi orang yang dermawan, tidak mau melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Maka saat itu dia berdoa, ya Rabb, kalau itu pun menjadi satu amal kebaikan, tolong keluarkan aku dari kesulitan ini. Itu batu bergeser lagi, tapi masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian yang ketiga, ada seorang pengusaha besar, karyawannya banyak. Saat penggajian ujroh, jadi kalau bahasa Arabnya gaji itu ujroh, ajroh. Begitu saat pengen diberikan gajinya, salah satu di antara mereka tuh nggak datang. Begitu nggak datang, ditungguin, disimpan gajinya, nggak datang-datang juga, itu gajinya diberikan 2 anak kambing. Anak kambing ini beranak, anaknya tadi terus besar, dibeli orang, beli 2 anak sapi, sampai beli 2 anak onta, sampai kambingnya jumlahnya ratusan, sapinya ratusan, ontanya ratusan, beli lagi tanah yang berhektar-hektar untuk mengelola hewan-hewan tersebut. Sekian lama, tiba-tiba tuh datang karyawannya. Apa dia bilang? Saya pengen mengambil hakku gajiku, 1 bulan belum saya dapatkan. Kemudian apa kata bosnya? Yang kau lihat di depan matamu, di belakangmu, di samping kiri kananmu, ini semua adalah milikmu, kata dia. Jadi saya kecil, gak mungkin ini ratusan kambing, sapi, onta. Kata bosnya, dulu gajimu yang kecil aku belikan 2 kambing, kemudian terus aku kembangkan, beli sapi lagi, berkembang saya beli onta lagi, terus beli tanah yang berhektar-hektar. Ini semua adalah milikmu. Diberikan semua kepada karyawannya. Bos mana yang mau begitu? Karyawannya pula diambil semua sapinya, tanahnya nggak disisain 1 kambing pun. Emang pelit juga karyawannya.
Kemudian dia berdoa, ya Rabb, kalau ini merupakan satu amal kebaikan, amal soleh kepadaku, tolong engkau keluarkan aku dari kesulitan ini. Itu batu bergeser lagi. Untuk yang ketiga kalinya, keduanya bisa keluar dari kesulitan itu. Jadi bisa kita bertawassul dengan amal saleh yang pernah kita lakukan. Lakukan amalan-amalan kebaikan. Ahsanu amalan dalam surah Tabarakalladzi. Ahsanu amalan ayat kedua. Berlomba-lomba cari amal terbaik kita. Amal terbaik itu kita bertawassul kepada Allah, Allah berikan kita dari segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Ini saja untuk malam hari ini, insyaallah. Pertemuan berikutnya kita masuk ke bab baru, yaitu bab at-taubah atau bab taubat. Subhana rabbi hazam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa orang tua kita bisa Syafi'i. Al-Fatihah.